Buron kasus korupsi proyek IKTP, Paulus Thanos berhasil ditangkap di Singapura hari Rabu. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan telah menerima permohonan ekstradisi Paulus Thanos dari Kejaksaan Agung. Menteri Hukum menyebut proses ekstradisi bisa selesai 1 atau 2 hari, tergantung kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh otoritas Singapura. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen Ahu, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau 3 dokumen yang dibutuhkan. Semua bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika membenarkan KPK bersama Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung dan Polri tengah berupaya memenuhi syarat ekstradisi Paulus Thanos. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek IKTP oleh KPK sejak 2019. Paulus merupakan pimpinan rekanan swasta yang berperan dalam kong-kali-kong pemenangan tender proyek dan pengaturan fee untuk anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Tim Liputan, Kompas TV. Buron kasus korupsi proyek IKTP Paulus Thanos akan dipulangkan dari Singapura untuk diadili lewat mekanisme ekstradisi. Ekstradisi masih dalam proses negosiasi dengan Singapura karena Paulus Thanos telah berganti nama dan berganti kewarganegaraan Afrika Selatan. Akankah status yang sudah bukan WNI ini akan menyulitkan ekstradisi Paulus Thanos? Lalu apa pentingnya ekstradisi Paulus Thanos untuk pengungkapan korupsi proyek KTP elektronik? Kita bahas bersama Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, dan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat petang Pak Tommy, Mas Praswat. Selamat petang, Mbak Indi, Pak Tommy. Pak Tommy, mau memastikan terlebih dahulu kalau untuk Paulus Thanos saat ini ditahan di mana, Pak? Menurut keterangan dari pihak penegak hukum di Singapura, yang bersangkutan ditahan di penjara Changi. Jadi memang itu adalah penjara yang selama ini dipakai untuk melakukan penahanan terhadap beberapa orang. Oke, ditahan sejak ditangkap dan akan terus sampai ekstradisi ini selesai ya, Pak? Ya, penetapan pengadilan sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia adalah melakukan penahanan sementara mulai tanggal 17 Januari dan berlaku sampai 45 hari ke depan. Oke, Pak, mungkin juga bisa dibantu jelaskan proses ekstradisi yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini ke Singapura sudah sejauh mana? Ya, tadi saya kira semua sudah dijelaskan oleh Pak Yusril dan juga oleh Pak Supratman. Jadi saya kira prosesnya sedang berjalan antara KPK, kepolisian, kemudian Kejaksaan Agung, dan nanti secara formal memang harus diajukan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Hukum Singapura. Dan itu adalah sesuatu yang memang sudah disepakati ketika kita menandatangani extradition treaty pada tahun 2022 dan berlaku mulai Maret tahun 2024. Ada beberapa hal yang memang disepakati prosedur ketika kemudian ekstradisi itu akan dilakukan. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak, para penegak hukum. Dan tentunya tadi sampaikan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum, bahwa mudah-mudahan dalam 1-2 hari bisa selesai sehingga kemudian prosesnya bisa terus bergulir dan kemudian akhirnya Paulus Thanos bisa dibawa kembali ke Indonesia. Pak Tommy, Pak Yusril juga kan bilang sedang negosiasi dan menunggu tanggapan Singapura. Tanggapan Singapura dalam konteks ekstradisi ini yang ditunggu yang seperti apa sih Pak maksudnya? Tidak ada, saya kira sudah jelas ya. Jadi kesepakatan perjanjian ekstradisi treaty itu kan memang menetapkan secara detail bagaimana proses pengembalian dan tidak ada negosiasi. Jadi yang dimintakan oleh pihak Singapura itu adalah
bahwa Indonesia akan melakukan penuntutan terhadap Paulus Thanos, dan apa yang dilakukan Paulus Thanos adalah tindak pidana yang memang akan dibawa ke pengadilan. Itu saja yang menjadi persyaratan ketika kemudian kemarin dimintakan untuk penahanan sementara terhadap Paulus Thanos. Artinya dalam waktu dekat 1-2 hari seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sangat mungkin terjadi? Ya, sekali lagi ini proses yang perlu diketahui bahwa extradition treaty ini kan yang tadi saya katakan baru berlaku bulan Maret 2024. Dan ini adalah kasus pertama pelaksanaan dari kesepakatan extradition treaty ini. Dan tentunya persoalan teknis menjadi sesuatu yang wajar. Kemudian kedua belah pihak saling mengikuti prosesnya. Karena itu saya katakan ini adalah sebuah langkah yang baik, sehingga kemudian ke depan kita sama-sama mengetahui bagaimana sebetulnya tata cara pengembalian ekstradisi itu sesuai dengan bunyi dari kesepakatan extradition treaty itu. Oke, Mas Praswat, ini kan bukan kasus pertama yang ada ekstradisi, tapi biasanya tahapan atau upaya yang dilakukan oleh KPK untuk mempercepat proses ekstradisi itu seperti apa sih, Mas? Sebenarnya begini Mbak, secara kronologis 2019 jadi Pak Paulus Thanos ditetapkan tersangka bersama-sama dengan Pak Irman Sugianto, Setia Novanto dan kawan-kawan. Jadi dari 2019 beliau ini memang sudah statusnya buronan, tapi kita 2021, 2022 kalau nggak salah kita ajukan red notice, sampai sekarang juga belum keluar, dan alhamdulillahnya di 15 Februari 2022 itu ada treaty agreement antara kita sama Singapura yang lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 5 2023 ya, ditetapkan sebagai undang-undang di tahun 2023. Nah, kita di 2023 itu juga kebetulan terdeteksi posisi si Paulus Thanos ini ada di Bangkok, dan sempat juga tim penyidik datang ke Bangkok untuk berupaya untuk melakukan lokalisir dan mempelajari bagaimana secara teknis penangkapannya. Nah, sementara 2023 tersebut masih gagal karena Bangkok waktu itu kita secara teknis mungkin ya belum ada treaty dan lain-lain. Nah, kebetulan kita sudah bisa melokalisir Pak Paulus ini sebetulnya berada di mana. Di Bangkok, dia hanya kebetulan pelesiran saja. Jadi terus diikuti sama teman-teman penyidik. Artinya sebenarnya yang jadi kendala penangkapan dari Paulus Thanos itu karena administrasi tadi? Betul Mbak. Jadi secara eyes on sebenarnya dari sejak 2023 itu kita sudah bisa dilihat dan sudah bisa ditemui, dan bukan ditemui ya, sudah bisa kalau istilah kita itu dalam pengejaran DPO itu eyes on. Jadi sudah ada teman-teman rekan penyidik yang sudah bisa melihat dan melokalisasi posisi tepatnya yang bersangkutan ada di mana. Nah, itu di Bangkok. Di Bangkok dia bergeser lagi ke Singapura, dan karena Singapura treaty kita belum positif hukum, secara positif belum berlaku, baru berlakunya di Maret 2024, maka akhirnya teman-teman penyidik kembali juga terus mempelajari apa-apa saja, karena di treaty itu banyak ada poin-poin dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh teman-teman penyidik agar bisa mengajukan professional arrestment. Nah, di professional arrest ini juga tidak sederhana, harus diajukan ke pengadilan Singapura. Jadi kita ngajuin ke pengadilan Singapura, ngajuin ke General Attorney ngajuin ke pengadilan Singapura. Lalu alhamdulillah juga pengadilan Singapura ini disepakati, disetujui nih si Paulus Thanos untuk ditangkap. Maka terakhir kemarin tanggal 17 Januari dieksekusi, November 2024 diajukan, disetujui oleh pengadilan Singapura, lalu 17 Januari dieksekusi penahanannya oleh CPIB Singapura, lalu ditahan atas perintah pengadilan, ditangkapnya oleh penyidik CPIB, ditahan atas perintah pengadilan Singapura, lalu kemudian diajukan ekstradisinya untuk dipulangkan 45 hari ya. Oke, baik. Waktu 45 hari untuk kemudian apakah kemudian dokumen-dokumen tersebut seperti kata Pak Tommy dan Pak Menteri juga kita sedang melengkapinya, dan kalau memang 1-2 hari ini
kita bisa melengkapi, teman-teman penyidik KPK bisa melengkapi. Oke, kalau sudah lengkap artinya proses ekstradisi bisa dipercepat. Pak Tommy, yang juga jadi pertanyakan juga adalah soal kewarganegaraan dari Paulus Thanos yang saat ini Afrika Selatan. Apakah biasanya dalam proses ekstradisi ini akan menjadi kendala? Apakah dari Singapura akan mempermasalahkan soal itu? Pak Tommy? Oh, saya kira kalau Singapura, sekali lagi, memang tadi disampaikan oleh Pak Praswat, tahun 2023 yang bersangkutan pernah masuk ke Singapura, dan ketika itu memang ada permintaan dari pimpinan KPK untuk berkoordinasi dengan pihak Singapura untuk melakukan penahanan, tetapi ketika itu pihak imigrasi Singapura tidak bisa melakukan penanganan karena memang nomor satu tidak ada pelanggaran, yang kedua yang bersangkutan menggunakan paspor Guinea-Bissau, dan yang ketiga yang bersangkutan ketika itu tidak masuk dalam daftar red notice di Interpol yang ada di dalam sistem Singapura. Karena itu kami di KBRI ketika itu berkoordinasi dengan KPK dan menyampaikan bahwa kami tidak bisa melakukan apapun dan memang pemerintah Singapura tidak bisa melakukan apapun. Sekarang sebetulnya sejak akhir tahun 2024, teman-teman KPK melakukan koordinasi dengan CPIB, bahkan kemudian pemeriksaan terhadap Paulus Thanos sudah dilakukan di kantor CPIB, dan setelah itulah kemudian di bulan Januari diajukan permohonan untuk penahanan sementara. Singapura sekali lagi sangat suportif dan mendukung apa yang menjadi upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan tentunya sekarang yang memang di pemberitaan di Singapura disampaikan bahwa pengacara Paulus Thanos memang mengajukan permohonan kepada pemerintah Singapura bahwa yang bersangkutan menggunakan paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, tetapi disampaikan oleh pihak Singapura bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kekebalan politik karena tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri Singapura bahwa yang bersangkutan adalah seorang diplomat yang memiliki kekebalan hukum. Jadi saya kira prosesnya seperti sampaikan tadi Pak Praswat, Singapura sangat mendukung apa yang dilakukan Indonesia, dan komunikasi antara teman-teman KPK, CPIB, kemudian Kejaksaan Agung Indonesia, Kejaksaan Agung Singapura itu berjalan sangat baik, dan saya kira proses ini kita tunggulah bagaimana selanjutnya. Dan saya kira Pak Yusril sudah menyampaikan ketika terjadi tindak pidana yang bersangkutan masih masih warga negara Indonesia, dan kita juga belum tahu ketika Paulus Thanos itu melepaskan kewarganegaraan, prosesnya benar atau tidak. Jadi saya kira kita mempunyai posisi yang kuat untuk mengatakan bahwa Paulus Thanos adalah orang yang dulu adalah warga negara Indonesia dan kemudian melakukan tindak pidana di Indonesia. Oke, artinya kewarganegaraan ini tidak akan berdampak pada ekstradisi. Mas Praswat, apabila kita punya posisi yang kuat untuk mengekstradisi Paulus Thanos, tapi sebenarnya seberapa signifikan ekstradisi ini akan membuka kasus IKTP ini semakin besar lagi? Saya pikir begini Mbak, jadi sebagaimana misalnya Harun Masiku ini kan kita kejar itu tidak hanya karena beliau adalah DPO, tapi juga salah satu saksi kunci yang kemudian bisa membuka peranan-peranan posisi yang lebih besar lagi, atau bahkan mungkin Paulus Thanos bisa mengajukan justice kolaborator jika kemudian dia bisa menyampaikan bahwa ada pihak-pihak lain selain Setia Novanto dan kawan-kawan yang juga ikut terlibat. Jadi seperti puncak gunung es ini sebenarnya ada apa di balik Paulus Thanos? Dia memberikan uang ke siapa saja, misalnya contohnya sederhana itulah. Nah, ini harus disampaikan, harus kita buka kotak Pandoranya. Selama dia masih menjadi status buronan, ini nggak bisa dilakukan oleh KPK. Maka KPK merasa perlu sekali untuk mengajukan ekstradisi ini, dan secara hukum, alhamdulillah sejak 2022 itu 15 Februari kita sudah punya treaty agreement untuk ekstradisi, dan sudah diundangkan juga di Indonesia Undang-Undang 5 2023, dan sekarang saya pikir tinggal nunggu secara teknis saja administrasi dokumen, apalagi Pak Dubes juga sudah siap standby di sana, jadi anytime dokumen oke, kita fulfill, bisa kita pulangkan dan segera diproses di Indonesia. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa dia diekstradisi padahal dia status warga negara yang sudah berubah, itu saya pikir tidak relevan, karena
karena dilakukan di Indonesia tindak pidananya, dan si Paulus juga pada 2019 pada saat dia melaksanakan tindak pidana itu dia adalah status warga negara, dan dia juga berpindah warga negaraannya dalam keadaan buronan, jadi dalam kondisi yang tidak normal. Jadi juga harus misalnya andai kata benar dia diberikan status diplomatik ataupun kebebasan diplomatik oleh Guinea-Bissau di Afrika Selatan, justru Indonesia makin meyakinkan diri kita bahwa memang posisi dia mendapatkan kewarganegaraan dan apapun itu status diplomatiknya itu atas dasar di bawah kondisi dia adalah buronan. Jadi itu sudah tidak bisa diperdebatkan lah, Mbak. Oke, baik. Mas Praswat, ex-penyidik KPK, dan Pak Tommy, Duta Besar RI untuk Singapura, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak Cindy.